Ketik, iya maksudnya kan begitu. Untuk harus diperjelas dulu itu ada apakah harta yang tadi itu harta apa? Harta gaji dia, ataukah gaji mah pokoknya udah selesai pokoknya 1 bulan. Tetapi dia nanti diberikan apalah istilahnya mah, kalau bahasa sekarangnya pensiun itu dalam bahasa ininya ada hibah, hadiah atau apalah sebagai penghormatan sama dia. Kalau contohnya hartanya itu yang diambil, harta pensiun itu, cuman pembedanya itu hanya pemberiannya saja. Jadi harta hak pekerja yang harusnya 5 juta, contohnya diambil 200.000, kemudian dikumpulkan, nanti diberikan kalau dia sudah meninggal dengan ganti bahasanya dengan bahasa pensiunan. Kalau asalnya begitu, berarti harta itu aslinya adalah milik si orang pekerja tadi. Nah, berarti itu terkategori sebagai harta waris. Nah, beda kalau itu mungkin kalau itu ada murni diberikan sebagai hadiah, hibah ataupun apapun contohnya, bukan diambil dari yang asalnya. Nah, bukan daripada yang asalnya. Ya, bisa saja itu mah bisa menurut wallahu alam maksudnya dikompromikan anggota keluarganya. Siapa contohnya? Bisa aja contohnya adalah dari antara ahli waris tadi dia anggap punya hak tapi mengikhlaskan. Boleh kalau dia mengikhlaskan. Mengikhlaskan ya udah kasih sama ibu contohnya. Enggak masalah kalau seperti itu sebenarnya. Yang penting itu adalah keikhlasan orang yang memiliki hak di situ untuk digunakan sama saudaranya. Yang jadi masalah itu kan menghindari perkara begitunya. Itu ada keikhlasannya. Nah, sehingga yang salah satunya yang saya belum begitu jelas itu harta pensiun secara khususnya itu dari mana gitu. Apakah memang kayak tadi itu gaji yang diambil kemudian dikumpulkan oleh negara kayak yang kemarin rame itu. Kalau diambilnya sudah 65 tahun, harta apa tuh yang kemarin itu? Nah, itu kan harta duit pekerja yang diambil oleh negara, dikumpulkan, ditabungkan. Dia, berarti itu aslinya punya dia, gitu. Dipaksa supaya nabung. Nah, berarti itu nanti terkategori sebagai harta waris kalau itu meninggal. Nah, tapi kalau pemberian kepada sebagai balas jasanya mungkin lain lagi. Nah, itu yang harus diperjelas. Ya, wallahu a'lam bishawab. Biasanya otomatis kalau suaminya meninggal itu otomatis bersurat tunjangan itu kan nasibnya tunjangan ke istri kan? Iya, ke istri. Otomatis kan? Misalkan nanti tiap bulan nggak kan? Ini kan dia punya anak sebenarnya. Artinya teknis pembagiannya apa dibagi rata? Iya kayak tadi itu. Kalau memang anaknya diberikan penjelasan mengenai haknya dan kemudian mereka ikhlas untuk digunakan sama ibunya ya nggak masalah sebenarnya. Yang jadi masalah itu tadi menghindari tadi kayak zaman sekarang itu tidak ridho, tidak rela sama ibunya dipakai kan jadi masalah begitu, ataupun sama saudaranya ataupun sama siapa. Tapi itu juga kalau umpamanya tidak ridho ya si anak laki-laki umpamanya tidak ridho, sah-sah saja ya karena kan itu ada hak dia kan ya. Iya terkait dengan haknya. Terkait dengan hak. Asal dia menggunakan sesuai dengan hak, sesuai dengan angka. Ya. Asal jangan punya hak orang yang ngambil. Ya nanti kita lanjutkan setelah ini. Baik. Kita akhiri dulu. Memang kalau terkait dengan materi waris itu kompleks banyak pembahasan karena memang jarang sekali diajarkan di majelis di pembahasan biasa tidak mendetail. Sebab itu mengapa pertanyaan pasti banyak terkait dengan waris sendiri. Karena banyak pertanyaan itu sambil kita ngobrol bareng ke depan terkait dengan pertanyaan yang akan disampaikan ya bisa kita samakan bareng. Sekira pagi ini kita cukupkan biasanya saya tidak jadi materi fikih ya Mas Roy ya juga bisa sendiri pakai materi fikih terkait dengan hukum waris sendiri. Kira itu dulu. Awalnya itu karena
bersifat